Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hal ini menjadi istimewa karena selama ini wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW melalui Jibril alaihissalam. Lalu saat menerima perintah salat, apakah Rasulullah SAW melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti apa wujud yang dilihat oleh Nabi SAW saat itu? Dapatkan jawabannya ingin menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Motivasi Hijrah Nusantara. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Nabi Muhammad SAW penerima perintah salat. Dalam peristiwa Isra Miraj, Rasulullah bersama malaikat Jibril dan diantar oleh Buraq. Walaupun menerima perintah salat secara langsung, Rasulullah SAW hanya melihat cahaya saat itu. Hal ini sesuai hadis dari Abdullah bin Sahik. Aku bertanya kepada Abu Zar, kalau aku sempat bertemu Rasulullah SAW, sungguh aku akan bertanya. Abu Zar bertanya balik, apa yang akan kau tanyakan? Aku akan bertanya, apakah beliau melihat Rabbnya? Abu Zar pun berkata, sungguh aku telah bertanya kepada Rasulullah. Beliau menjawab, aku melihat cahaya. Hadis riwayat Muslim. Tiada satu manusia pun di dunia yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Yakini bahwa seorang pun di antara kalian tidak akan bisa melihat Tuhannya sampai dia mati. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimanakah dengan Nabi Muhammad SAW yang menerima perintah salat secara langsung? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antara keduanya tentu ada yang salah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zahabi dalam Syiar Alam Nubala. Beliau berkata, kita tidak boleh bersikap keras terhadap orang yang berpendapat Nabi SAW melihat Allah di dunia maupun yang berpendapat sebaliknya. Sikap yang tepat, kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang paling tahu, dan kita bersikap keras dan menilai sesat orang yang mengingkari Allah bisa dilihat pada hari kiamat, karena keterangan bahwa Allah bisa dilihat pada hari kiamat terdapat dalam berbagai dalil yang sahih. Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ulama yang meyakini bahwa Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Mi'raj. Dalam Majmu' Fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan kebanyakan ulama meyakini bahwa Rasulullah SAW melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala saat peristiwa Isra Miraj. Hal ini dibenarkan dengan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hasim dan Ibnu Khuzaimah. Abu Hurairah juga membenarkan pendapat ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya oleh Marwan bin Hakam, apakah Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya? Jawab beliau, iya, beliau telah melihatnya. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad. Rasulullah SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah dan yang lainnya mengingkari pendapat bahwa Rasulullah SAW telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah berkata, siapa yang meyakini bahwa Muhammad pernah melihat Tuhannya, berarti dia telah membuat kedustaan yang besar atas nama Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha menguatkan pendapatnya lewat beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ayat yang dimaksud adalah, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Ayat lainnya terdapat dalam surat yang berbeda. Tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Quran Surat Asy-Syura ayat 51. Sahabat lain juga berpendapat bahwa Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Abu Zar. Hal ini sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW saat ditanya. Beliau bersabda, ada cahaya, bagaimana aku melihatnya? Dalam riwayat lain berbunyi, aku melihat cahaya. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Pendapat netral mengenai Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, beberapa ulama tidak mengambil sikap. Salah satunya adalah seorang tabi'in murid Ibnu Abbas. Beliau bernama Sa'id bin Jubair. Ia berkata, saya tidak berpendapat Nabi melihat Allah.
tidak pula berpendapat beliau tidak melihat Allah. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dalam kitab As-Sifah, salah satu ulama Syafi'i Al-Qadiyat mengatakan bahwa sebagian gurunya tidak ambil bagian dari perselisihan ini. Mereka mengatakan tidak ada dalil yang tegas dalam hal ini, meskipun secara logika itu memungkinkan untuk terjadi. Tak ada hadis tegas yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dengan mata beliau sendiri. Namun terdapat dalil yang menunjukkan bahwa beliau tidak melihatnya secara langsung. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah menyampaikan 5 kalimat. Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak Allah disifati dengan tidur. Dia yang menaik turunkan timbangan, amalan malam hari dilaporkan kepadanya sebelum datang amalan siang. Dan amalan siang hari dilaporkan kepadanya sebelum datang amalan malam. Hijabnya adalah cahaya. Andaikan Allah menyingkap cahaya itu, tentu subuhat pancaran wajahnya akan membakar makhluknya sejauh pandangannya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan tentang Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Mengenai hal ini, ada banyak pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat lainnya menafikan pendapat tersebut. Lalu sebagian ulama tidak ambil bagian dalam perbedaan pendapat itu. Yang dilihat pasti saat Rasulullah SAW adalah malaikat Jibril. Hal ini saksi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Quran surat An-Najm ayat 16. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.